Pemirsa, beberapa waktu jelang pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU, mengapa Mahkamah Konstitusi tidak kunjung memutus gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia calon presiden? Apakah putusan MK akan memuluskan Gibran menjadi cawapres? Untuk membahas selengkapnya telah bergabung melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam. Selamat pagi Mas Deddy, Mas Umam, dan juga Mas Habib. Pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Mas Reza. Baik, saya langsung ke Mas Deddy ini ya. Mas Deddy, menurut Anda apakah proses pengambilan keputusan MK ini sudah terlalu lama, Mas Deddy? Ya, kalau lama atau tidaknya kan itu tergantung substansi perkara ya. Kalau kita bilang lama atau cepat itu kan harusnya ada dibandingkan dengan yang mana. Kalau saya melihat sih memang terlalu banyak kepentingan yang bersinggungan dengan hasil yang diharapkan dari Mahkamah Konstitusi itu. Yang kami dengarkan ini gugatan demi gugatan terus masuk. Dan terakhir ada gugatan yang memasukkan frase pernah berpengalaman di pemerintahan, kalau saya nggak salah ya. Jadi bisa dipahami kalau MK akhirnya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mengambil keputusan. Oke, tapi kalau kata Pak Mahfud tadi ya, kita dengar ya sebenarnya ini urusan mudah saja begitu, tidak perlu butuh waktu lama. Kalau Anda melihat Mas Deddy, apakah MK ini sedang mengulur waktu begitu dalam memberikan putusan dalam uji materi syarat usia minimal ya, capres-cawapres ini untuk memuluskan jalan bagi Gibran, Mas Deddy? Kalau saya melihat sih, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, karena beliau kan sudah berpengalaman dulu sebagai hakim konstitusi ya. Jadi memang perkara ini kan sebenarnya secara substansial adalah open legal policy ya. Seharusnya kita berpatokan pada situ sehingga hakim MK seharusnya tidak perlu berlama-lama. Kalau saya melihat faktornya terutama adalah memang gugatan demi gugatan yang terus masuk ya, dan bisa dikatakan saya juga melihat sebagian orang mengatakan ya ini terlalu lama muter-muter nih MK mutusinnya, dan semakin mepet dengan jadwal pendaftaran Capres-cawapres ya, presiden dan bakal calon wakil presiden. Dan ini kan bagi kita sebenarnya kurang sehat gitu ya. MK punya cukup banyak ahli pakar, proses persidangan saya kira juga bisa dibuat seefisien mungkin, karena basis perhitungan basis pertimbangan ini kan konstitusi gitu. ya. Menurut saya sih konstitusi kita terang benderang gitu. Jadi menurut Anda kurang sehat ini karena banyak kepentingan? Ya tentu kan, gugatan itu kan kepentingan gitu, bukan kajian ilmiah gitu ya. Jadi ya memang kepentingan terlalu banyak pihak-pihak yang menggunakan MK sebagai sarana untuk mencapai kepentingan politik mereka gitu. Khususnya soal uji materi batas usia minimum capres-cawapres ini ya, Mas Deddy ya. Oke, saya beralih ke saya beralih ke minimum usia kan gitu. Ya. Oke, saya beralih ke Mas Habib. Mas Habib, banyak anggapan uji materi ini adalah upaya untuk melanggengkan langkah menjadikan Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo ini, Mas Habib. Anda optimis gugatan akan dikabulkan oleh MK? Ya, kalau soal anggapan ya silahkan saja orang memiliki asumsi masing-masing. Tapi kita tahu MK adalah institusi yang independen, tidak bisa diintervensi ya. Terakhir kita ya underestimate soal perkara uji materi undang-undang pemilu proporsional tertutup atau terbuka, ternyata kita semua kan bisa menyaksikan MK adalah institusi yang independen. Jadi nggak bisa ya kita memaksakan asumsi kita untuk menjadi sebuah tuduhan ya. Silakan, sepanjang sebatas asumsi menurut saya nggak ada masalah, ini bagian dari demokrasi ya. Kalau kami sendiri melihat ya, gugatan ini memang permohonan yang biasa ya. Ada anak-anak muda, ada PSI, ada beberapa tokoh muda mengajukan uji materi, lalu ada juga yang mengajukan sebagai pihak terkait, baik
berpihak kepada pemohon maupun kepada termohon, dan sekarang sudah berproses. Tahu saya terakhir tanggal 6 September kemarin, ya tanggal 6 September berarti sudah hampir 1 bulan yang lalu, sudah selesai pemeriksaan kesimpulan. Ya, para pihak sudah menyampaikan kesimpulan. Di tanggal 6 itu batas akhir penyampaian kesimpulan para pihak. Nah, idealnya perkara ini sudah bisa diputus ya. Ini kan sudah mungkin dari tanggal 6 ke sekarang hampir tanggal 30, sudah hampir 3 minggu. Jadi sudah tidak ada agenda apapun setelah tanggal 6 kemarin, tinggal RPH. Nah, kita nggak tahu kapan RPH-nya. Biasanya ya, kalau pengalaman saya berpraktik di Mahkamah Konstitusi sebelum saya jadi anggota DPR, RPH itu ya 2-3 minggu sudah cukup lama ya. Ada perkara yang misalnya batas akhir penyampaian kesimpulan dengan pengumuman hasil RPH nggak nyampe 1 minggu, ada juga. Tapi biasanya 2 atau 3 minggu udah cukup lama. Jadi kita tinggal menunggu saja terkait dari pernyataan Pak Mahfud ya soal bahwa ini bukan ranah MK. Saya pikir itu pernyataan yang mengabaikan praktek-praktek yang terjadi di MK selama ini. Kita tahu misalnya undang-undang KPK yang diuji, itu bukan hanya soal batas usia diputus oleh MK ya, tetapi juga soal lamanya masa jabatan komisioner KPK. Jadi apa yang disebut dengan open legal policy sudah berulang kali diterobos dengan argumentasi MK ya, sepanjang pasal tersebut menimbulkan intolerable injustice ya, menimbulkan ketidakpastian hukum. Lalu dengan demikian maka bisa diuji konstitusionalismenya. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud itu sebetulnya kalau ini sudah lama sekali diterobos ya. Soal terobosan-terobosan di MK ya. Praktek hukum di MK yang tidak selalu sesuai dengan hukum yang tertulis saat itu kan sudah bermula juga dari zamannya Pak Mahfud hakim MK. Ya, konsep misalnya terstruktur sistematis masif terkait PHPU, pengujian hasil pemilihan umum, itu diterobos seingat saya di zamannya Pak Mahfud. Tadinya nggak ada. Jadi MK ini kan memang negarawan, dia bisa saja mempraktekkan dahulu praktek-praktek hukum yang kemudian baru diatur secara tertulis dalam produk perundang-undangan. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung ke Mas Umam nih. Mas Umam, dengan MK yang belum memutuskan gugatan ini ya, apakah memang nuansa politiknya ini sangat kental ini terkait dengan keputusan ini, Mas Umam? Mas Reza, sejak awal memang pasal ini diuji dengan motif politik. Besar kemungkinan memang juga yang mengajukan adalah juga aktor-aktor politik yang barangkali diorkestrasi oleh elemen-elemen tertentu untuk kemudian mengagregasi agenda kepentingan politik. Secara teoritik betul yang disampaikan Pak Mahfud bahwa ini adalah open legal policy. Tetapi kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Habib, realitas di lapangan memang ada sejumlah putusan yang kemudian membuat kita bisa berspekulasi. Tampaknya MK sendiri memiliki arah dan juga tendensi juga kemampuan untuk membypass secara konseptual open legal policy tadi yang terrepresentasikan dalam undang-undang KPK, di mana kemarin batas usia pimpinan KPK kemudian diubah oleh MK. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini memang kalau misal prasangka atau asumsi bahwa ini ditujukan untuk memberikan ruang kepada Gibran misalnya untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo, tampaknya memang ada sense of political urgency di sana. Karena kalau misal kita cermati, ada semacam potensi deadlock di dalam proses negosiasi, di mana tentu Golkar sebagai salah satu partai dengan kekuatan kursi parlemen tertinggi di Koalisi Indonesia Maju memiliki hak untuk menanyakan apakah kemudian porsi cawapres bisa diberikan kepada mereka. Di saat yang sama, PAN sendiri sejak awal harga mati Erick Thohir. Maka sebelum terjadi deadlock itu, salah satu nama yang kemudian diusung adalah Gibran sebagai representasi dari keluarga besar Pak Jokowi. Meskipun dengan catatan Gibran sendiri adalah bagian dari keluarga besar partainya Bang Deddy, yaitu PDIP. Nah, oleh karena itu situasi ini diakui atau tidak, memang memiliki motif politik dan besar tarik ulur kekuatan
Dan kalau misal kita cermati, ada juga elemen-elemen yang mencoba barangkali sudah proses negosiasinya sudah mencapai tahap akhir, maka kemarin ketika kemudian proses sidang di MK sendiri dipimpin oleh Pak Saldi Isra, juga Pak Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi, ada juga salah satu pemohon dari gugatan undang-undang pemilu terkait dengan usia capres cawapres itu yang kemudian mencabut gugatannya. Artinya apa? Ini bukan soal proses hukum semata, tetapi ada tarik ulur kepentingan yang itu menjadi sangat-sangat clear kita rasakan sinyal-sinyalnya. Oke, jadi hasil uji materi ini juga sangat vital ya dalam menentukan nama cawapres. Dan apakah memang PDIP ataupun Ganjar belum menentukan nama cawapres karena juga menunggu hasil dari uji materi ini? Kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Saya langsung berbincang lagi dengan Mas Dedi ya. Mas Dedi, kalau kita bicara soal nama cawapres ya, Mas Dedi, ini kan sebenarnya katanya sudah ada di kantongnya Bu Mega ini namanya. Jadi tunggu apa lagi, Mas Dedi? Apakah benar PDIP juga masih menunggu hasil dari uji materi ini, Mas Dedi? Nggak ada urusan dengan uji materi di MK ya. Bahwa sampai sekarang Ibu Mega belum memutuskan karena memang belum putus. Nama sudah ada di kantong, tetapi kan kita masih butuh pendalaman dan masih ada waktu. Jadi tidak ada urgensi bahwa hari ini harus diumumkan gitu, karena masa kampanye juga baru kapan gitu ya, pendaftaran kapan, masih cukup lama. Jadi masih ada cukup ruang bagi kita dan partai-partai pengusung untuk mendalami lebih jauh, memikirkan semua skenario yang dimungkinkan untuk kita mencapai tujuan kita memenangkan pemilu gitu Mas. Jadi nggak ada lah urusannya dengan MK-MKan. Karena soal MK ini kan udah dari kapan gitu muncul ya. Dan kita tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan manuver orang lain. Tapi melalui keyakinan politik kita bahwa ini waktu dan orang yang tepat kira-kira gitu. Tapi nama cawapresnya ini sudah ada ya, Mas Dedi ya? Ini Mr. atau Mrs. X ini, Mas Dedi? Ya bisa Mister, bisa Mrs. Tunggu saja gitulah. Yang pasti sudah ada. Oke, karena kan nama yang langsung mencuat ini kan nama Ibu Khofifah, Mas Dedi. Anda melihat ini sosok yang terbaik sebagai pendamping Pak Ganjar begitu dibanding kandidat lainnya seperti Sandiaga Uno atau Mahfud MD, Mas Dedi? Ibu Khofifah itu sudah pengalaman tidak saja di DPR tapi juga di pemerintahan, sekarang di pemerintah daerah gitu ya. Juga menjadi pengurus Muslimat NU yang sudah cukup lama ngerti bagaimana harus bawa masyarakat Indonesia terutama yang basisnya NU. Jadi saya kira kalau nama beliau muncul dan digadang-gadang oleh banyak orang, saya kira itu hal yang lumrah dan baik-baik saja. Tapi apakah itu Ibu Khofifah? Sabar. Oke, kita tunggu ya nanti ya sebelum 19 Oktober. Saya ke Mas Habib kalau begitu. Mas Habib, nama Ibu Khofifah ini kan juga masuk ya dalam bursa ketua tim ses Pak Prabowo. Sejauh ini seperti apa komunikasi yang terjalin dan kenapa nama Ibu Khofifah yang muncul, Mas Habib? Ya, memang ada aspirasi dari kader-kader kami, terutama yang di Jawa Timur ya, kader Gerindra serta relawan-relawan di Jawa Timur mengusulkan Ibu Khofifah. Tentu kita tahu beliau salah satu wanita politisi paling sukses ya sepanjang sejarah reformasi ya, di samping Ibu Mega, Mbak Puan ya, pernah jadi menteri, kemudian juga pernah jadi anggota DPR, kemudian memenangkan pilgub dalam kontestasi yang sangat sengit di daerah yang sangat-sangat strategis dan penduduknya banyak. Wajar ya kalau banyak sekali kader yang menginginkan beliau masuk ke dalam barisannya Pak Prabowo, baik sebagai cawapres maupun sebagai ketua tim ses. Nah, kalau soal komunikasi, sudah beberapa kali setahu saya Pak Prabowo ketemu beliau ya. Pak Sekjen kami juga, Pak Fadlizani sudah pernah beberapa kali ketemu. Dan kalau kawan-kawan kami yang di Jawa Timur, itu sepertinya sering bertemu Ibu Khofifah. Jadi memang komunikasi terus terjaga. Tetapi, nah ini perlu kita garis bawahi bahwa penentuan cawapresnya Pak Prabowo akan ditentukan oleh Pak Prabowo bersama sahabat-sahabatnya dengan meminta pendapat sahabat-sahabatnya, yaitu para ketua umum partai-partai politik pendukung Pak Prabowo.
Oke, jadi Mas Habib, ini saya coba tegaskan lagi ya. Jika ya Mas Habib, uji materi batas minimum capres dikabulkan begitu ya, Gibran 100% akan jadi cawapres Pak Prabowo? Ya, makanya itu yang saya nggak bisa jawab. Bukan kapasitas saya menjawab. Dan walaupun mungkin saya tahu, saya pun tidak bisa menyampaikan di forum ini. Karena itu adalah domainnya Pak Prabowo yang akan menentukan. Jadi silakan proses di MK terus berjalan. Dan kami juga proses pendalaman, ya, proses pencermatan, proses musyawarah secara paralel terus berjalan di internal koalisi kami. Oke, baik. Saya ke Mas Umam dulu ya, sebelum nanti saya lanjut ke Mas Dedi. Mas Umam, dengan Ganjar dan Prabowo yang belum menentukan nama cawapresnya, ini kan seperti masih saling intip kekuatan begitu ya, Mas Umam. Bagaimana hasil uji materi batas usia minimum capres dan cawapres ini akan merubah dinamika politik nantinya? Ya, semuanya bergantung pada putusan. Kalau misal tadi disampaikan RPH atau rapat putusan hakim bisa dilakukan lebih cepat, tentu itu akan jauh lebih produktif sehingga bisa memberikan kepastian hukum kepada para aktor-aktor politik, aktor demokrasi dalam bermanuver, mengatur langkah, mengatur strategi, mana yang kemudian bisa dinegosiasikan, mana yang kemudian bisa ditolak. Nah, situasi ini yang kemudian memang diharapkan harusnya tidak terlalu lama putusan itu dikeluarkan. Nah, kalau misal memang memberikan ruang bagi hadirnya cawapres dengan batas usia minimal 35 tahun, maka besar kemungkinan ini akan menjadi sebuah pertimbangan serius, terutama di kubu Pak Prabowo, sebagai agenda untuk memastikan Golkar dan juga PAN tetap stay di dalam koalisi Indonesia Maju. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian tidak diberikan ruang bagi figur yang bisa menjadi titik temu dari semua kepentingan, maka kemudian akan berpotensi terjadi friksi. Bisa saja misalnya Golkar kemudian berpikir ulang untuk keluar dari koalisi dan lain sebagainya. Nah, tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian tadi disebut nama Mbak Khofifah dipertimbangkan oleh dua kubu, baik di PDIP maupun di Gerindra, karena bagaimanapun juga hadirnya Caimin sebagai cawapres dari Anies Baswedan, maka kemudian menjadi penting bagi para pengambil keputusan untuk meletakkan variabel Nahdlatul Ulama sebagai basis pertimbangan. Karena kalau misal kemudian itu diabaikan, maka ada potensi konsolidasi basis kekuatan Nahdlatul Ulama di kubu Muhaimin. Meskipun dari basis data yang kita cermati, tentu seringkali Nahdlatul Ulama tidak terkonsentrasi pada satu titik, tetapi terfragmentasi ke banyak hal. Tetapi diakui atau tidak, variabel itu dipercaya betul, terutama oleh teman-teman di PDIP. Barangkali merujuk pada pemilu 1955, pemilu 1971, di mana PNI waktu itu di backup penuh oleh Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, dan kemudian dipercaya mampu menghadirkan basis kekuatan nasionalis religius yang betul-betul solid. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya nama-nama tadi, termasuk Pak Mahfud MD, diharapkan bisa mengakomodir dan juga mengonsolidasi basis kekuatan massa, terutama di ceruk Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, yang seringkali dipercaya bisa menentukan kemenangan di Pilpres mendatang. Oke, baik. Mas Dedi, singkat saja Mas Dedi, kemarin sudah ada pertemuan Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati begitu ya Mas Dedi. Ini jangan-jangan masih ada niatan ini untuk menduetkan Ganjar dan Prabowo, Mas Dedi? Saya kira kalau menduetkan agak susah ya Mas, karena dua-dua kan mau jadi presiden ya. Jadi kan kita nggak mungkin punya dua presiden. Tapi apapun itu ya kita serahkan pada para pimpinan kita, tetapi kan memang Kongres sudah memberikan kepada Ibu Megawati hak untuk mengambil keputusan, ya. Dan saya belum pernah lihat, kita belum pernah melihat Ibu Megawati itu menarik keputusannya gitu ya. Belum ada presidennya itu Mas. Tapi ya saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau bagi kita sih Pak Ganjar calon presiden tuh bisa dibilang harga mati kira-kira begitu. Harga mati, oke baik. Nanti kita akan nantikan bersama seperti apa hasil uji materi di MK terkait dengan batas usia minimum capres dan cawapres ini. Terima kasih Mas Dedi, Mas Habib, dan juga Mas Umam sudah bergabung bersama kami di sini di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.